warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid An-Nur yang sangat saya muliakan, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul merawat ukhuwah, meneladani pengorbanan. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita dari tanah air yang saat ini sedang melakukan ibadah haji bersama dengan jutaan umat muslim dari seluruh dunia. Kita doakan semoga mereka diberi kesehatan, kemudahan, kemakburan dalam rangka menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga semoga yang mengamini doa ini diberi kemudahan untuk berhaji ke Makkah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, seberat apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, sama sekali tidak sebanding dengan ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim alaihissalam, putra kesayangannya yang sekian lama dirindukan dengan penuh lelehan air mata di setiap doanya. Tiba-tiba dititahkan untuk disembelih tanpa tahu apa yang akan terjadi setelah beliau benar-benar menyembelih putra tercinta itu. Ayah mana yang sanggup membuka matanya ketika harus merobek leher putranya yang sedari kecil ditimangnya? Maka dengan memejamkan matanya, beliau pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa pada hadirin sekalian, dan amat sangat tidak masuk akal. Tetapi inilah Ibrahim sang Khalilullah yang logika imannya jauh melompat ke atas dibanding dengan logika warasnya. Yang ia tahu adalah ketika dia melaksanakan perintah Tuhannya, maka Allah akan bersama dengan dia. Hadirin, lalu sekarang kita bandingkan dengan diri kita masing-masing yang hanya diperintah menyembelih sifat-sifat hewani yang menempel dalam kehidupan kita. Kita hanya diperintahkan mempersembahkan sebagian harta kita untuk kepentingan sosial dan syiar Islam, bukan nyawa anak kita. Sekali lagi,
bukan nyawa anak kita. Kita hanya diperintah menyembelih ego atau keakuan demi kepentingan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, dalam surat Al-A'raf ayat 197 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak meniru binatang, karena binatang tidak berakal dan tidak bisa melihat dan mendengar kebenaran. Allah menyebut orang yang demikian itu sama dengan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Bahwa mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Lalu sifat-sifat binatang yang masih menempel dalam diri kita ini apa saja? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua sifat saja. Yang pertama yaitu sifat kera yang mempunyai tabiat rakus, egois, dan agresif. Dalam surat Al-Baqarah 65 menjelaskan tentang hukuman untuk sebagian Bani Israel yang diubah menjadi kera sebab melanggar perintah Allah pada hari Sabtu karena kerakusan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kera yang hina. Yang kedua, sapi selalu tidak pernah berhenti menggerakkan lidahnya kecuali ketika tidur. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yubghidul baligha minar rijali alladziina yatakhallalu bilisani kama yatakhallalul baqarah. Sungguh Allah membenci orang yang pandai atau berlebihan dalam berbicara. Ia menggerak-gerakkan lidahnya seperti sapi menggerakkan lidahnya setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang sangat saya muliakan, Idul Adha tidak hanya tentang penyembelihan kurban, tetapi sejatinya adalah membuang sifat-sifat kehewanan dan ego yang masih menempel pada diri kita masing-masing. Jangan rakus, jangan egois, dan jangan agresif, baik untuk diri sendiri maupun kelompok kita, sebagaimana sifat kera. Dan jangan pula banyak bicara, apalagi bicara yang tidak hati-hati, yang kemudian menimbulkan ketersinggungan di antara kita. Inilah sifat-sifat yang merusak ukhuwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang sangat saya muliakan, dalam pelaksanaan kurban minimal ada dua hal yang akan tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama yaitu semangat berbagi dan peduli kepada sesama dengan membagikan daging kurban kepada fakir miskin, tetangga, masyarakat sekitar, baik itu muslim maupun non muslim. Momen ini mengajarkan kepada kita, para hadirin sekalian, kita ini
harus berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Semakin banyak berbagi, kebahagiaan itu akan lebih terasa dan terasa lebih. Dari sinilah akan tumbuh kasih sayang dan kepedulian sosial di tengah masyarakat kita. Kedua, proses pelaksanaan kurban biasanya dilakukan secara gotong royong dalam kelompok yang besar. Mereka bekerja sama mulai dari penyembelihan, pembagian hingga pendistribusian. Kebersamaan inilah yang akan menumbuhkan semangat tolong-menolong dan mempererat hubungan antar warga. Hadirin, dengan semangat Idul Adha, mari kita buang sifat-sifat kehewanan kita, sifat-sifat yang tidak baik bersama dengan hewan kurban yang akan disembelih nanti. Mari kita bangun masyarakat yang saling peduli, saling tolong-menolong demi menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama bangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Semoga khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.